kita balik lagi, kita belajar tentang bahasa Korea. Session sebelumnya kita sudah belajar tentang perbedaan dan cara menuliskan bahasa Korea dengan kata atau kalimat singkat. Nah, sekarang kita belajar tentang perbedaan penulisan pengucapan bahasa Korea. Contoh di sini kita ulas sebelumnya ya, biar diingat. Ini ada a dan di sini diikuti nien, dibacanya an. Nah, ketika dibalik niennya di depan, diikuti a, dibacanya nah. Ada perbedaan nggak di sini? Nah, perbedaannya di sini ada yang hilang. Kalau di sini nah, ini o-nya hilang, ya, berubah menjadi na. Tapi kalau a-nya ditaruh di depan, dia nggak berubah bentuk sama sekali. O-nya ada, tulisan kayak o ya, simbol o, sama ini kayak pagar strip ke kanan ya. Ini tetap tidak berubah kalau letaknya di depan, tapi kalau letaknya di belakang dia pasti berubah. Oh, pasti tidak ada. Sampai di sini jelas. Nah, yang kedua, perbedaan antara me sama me. Perempuan kan beda, maksudnya beda, dan lebih enak kan perempuan. Sama aja dengan ini, me sama me. Me di sini ada miem sama strip di bawah. Ini me ya, ingat ya, kalau ada tulisan seperti ini garis ya, itu me. Tapi kalau me itu seperti ini ya, bisa dipahami. Nah, ada lagi nih contoh di sini, mengirim. Ingat nggak kemarin mengirim? Meng ada miem, ada e, ada nyeng. Nah, e ini berdiri sendiri. Karena apa? Tuh, seperti kita tahu, ini letaknya di depan. Jadi setelah konsonan, vokal konsonan, nah dia balik lagi ke vokal. Mengirim beda dengan mengirim, ini salah nih, penulisannya salah. Ini harusnya bukan berdiri sendiri, karena dia letaknya di awal. Nah, di sini sama aja dengan mui, mui, mui. Ada m, ada u, sama i, tidak berdiri sendiri. Nah, ini yang salah. I-nya harusnya berdiri sendiri. Ada lagi perubahan bunyi atau biasa disebut dengan pacim. Bunyi akhir p, biep atau piep diikuti oleh nian atau miem, maka bunyi p berubah menjadi m. Contoh, gamnida, gamsahamnida. Hamnida, gamnida sama saja. Gam nida. Nah, kalau kita belum tahu ilmunya, pasti kita baca gap nida, ya kan? Iya, karena ini biep itu bunyi di akhir, harusnya kan biep tetap p ya, gap nida. Nah, karena di sini kita belajar tentang teknik seperti ini, jadi biep itu diikuti kata nian atau miem, maka berubah menjadi m ya. Jadi khusus buat piep, biep diikuti nian atau miem, itu akan berubah menjadi m. Contoh lagi, di sini ada imnan, bukan ibnan ya, imnan bukan ibnan. Oke, sampai sini jelas. Nah, kita lanjut di sini bunyi K.
Di sini ada kiek, ada giek, diikuti oleh mim atau nian. Maka bunyi ka berubah menjadi eng. Contoh, cak, nyon. Kalau kita biasa baca ya, yang belum tahu tekniknya atau belum tahu rumusnya. Tapi karena dia diikuti oleh mim atau nian, nih, ini kan niannya, otomatis berubah menjadi eng, bacanya harusnya jak, jadi jangnyon bukan jaknyon. Oke, jelas. Oke, kita belajar lagi. Ketika hiya diikuti vokal, maka hiya tidak berbunyi. Contoh, mani bukan manhi, ya. Jadi hak di sini, hiya di sini tidak berbunyi karena hurufnya memang pengucapannya sama, hampir sama ya. Manhi, mani, mani, manhi. Oh, sama saja, hampir sama, tapi ada perbedaan nih. Ada lagi di sini kalau kita baca biasa ya, johayo. Karena di sini hiya tuh bertemu diikuti vokal ya, ini vokal nih, vokal apapun, maka hanya itu tidak berbunyi, jadi joayo ya. Next, ketika ya bertemu dengan nian, riel, miem, dan niang, tidak diucapkan kuat tapi diucapkan sedikit. Contoh, eneng, ditulisnya kan harusnya enheng ya, ini ya ada hiya, eneng, neng saja. Di sini ada lagi anyongi, dibacanya anyongi gitu. Anyongi bisa, anyongi, anyongi kecil bacanya ya, tapi tidak kuat. Next lagi, bila real diikuti dengan real maka bunyinya double R. Nah, seperti saya sebelumnya, kayak contohnya melupakan sama merupakan itu beda. Contohnya ada balik, double L ya, real. Ada lagi di sini, bila n nian diikuti real maka bunyi nian berubah menjadi real R. Contoh, agak sulit membedakan. Nalo, tulisannya kan harusnya kalau nian kan nanro ya, nanro, nanro. Ini nalo benar ya, nalo ini benar nih. Tapi kalau kita yang awam baru baca, itu tulisannya nan ro. Kayaknya nggak enak ya, nggak asik ya cara bacanya. Nan ro, bukan nanro ya, tapi nalo. Nah, di sini ada lagi, kalau kita baca di sini tuh sinrang ya. Tapi karena kita belajar teknik ya, ini yang diikuti real, maka si real tuh hilang, jadi tetap berbunyi L, silang ya. Ini benar. Yang salah sin rang, sinrang. Nah, ini sinrang, salah ini, benarnya silang. Oke, ada lagi di sini, jika huruf hiek, diget, biep, miem, niang sebagai bunyi akhir bertemu dengan
real, maka bunyinya tetap real, R. Contoh, sini ada tulisan sini. Kalau kita belum tahu tekniknya, kita pasti baca di sini simri. Betul? Betul, karena di sini miem diikuti dengan real, maka bunyinya simni. Misalnya, maka bunyi R menjadi N. Dan di sini ada dongyo. Kalau kita belum tahu tekniknya, yang itu diikuti dengan real, harusnya kan dongrio. Ya, dongrio. Salah. Dongrio. Ya. Dongrio. Ini salah ini. Yang benar ini. Oke. Jelas ya. Nah, terakhir di sini bunyi akhir diget, siet, tiet, ciet, ciet. Apa kok konsonan rangkap ya? Diikuti oleh piep, nian, maka bunyi T berubah menjadi N. Contoh, harusnya kan itnan ya kalau baca ya, atau isnan ya kalau kita baru paham atau belajar awal. Nah, di sini berubah menjadi inen. Ya. T itu berubah jadi nen ya. Kalau kita tahu kan ini karena konsonan rangkap itnen. Ini salah. Ya, salah ini. Yang benar inen. Sama aja ini, gen nada ya, ini kan T ya, get nada harusnya, cuman karena T itu berubah bentuk, berubah bunyinya kalau menghadapi atau diikuti nian atau piep, jadi gen nada ya. Get nada ini salah, ini salah. Yang benar nih. Oke, itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Oke, see you next session berikutnya.